Petani ini bahkan di bawah harga pembelian pemerintah atau HPP. Sebenarnya berapa banyak dari stok atau cadangan beras di Gedung Bulog? Bagaimana dengan produksi gabah atau padi? Mengapa negeri kita tidak punya satu data tunggal menyangkut produksi padi atau beras? Ini dia liputannya. Pati adalah salah satu daerah penghasil padi di Jawa Tengah. Petani di sini terimbas rencana pemerintah yang akan mengimpor beras hingga 1 juta ton. Sekarang di Pati, harga gabah di tingkat petani anjlok menjadi Rp4.000 per kilogram. Padahal, sebelumnya harga gabah masih Rp4.800 per kilogram. Harga yang diperoleh petani itu lebih rendah dari HPP atau harga pembelian pemerintah, di mana harga gabah kering panen di tingkat petani ditetapkan Rp4.200 per kilogram. Seorang petani, Kamelan, berkeluh kesah. Mestinya gabah dari petani itu diselamatkan harganya oleh pemerintah. Jangan kok ketika panen raya pemerintah malah merencanakan impor beras sehingga di pasaran harga itu malah menjadi hancur. HPP adalah instrumen harga yang merupakan bentuk kehadiran negara di pasar. Tujuannya melindungi harga, sehingga petani mendapatkan harga dan akhirnya pendapatan yang wajar saat mereka panen. Maret tahun lalu, pendahulu Muhammad Lutfi telah menaikkan HPP gabah kering panen di tingkat petani menjadi Rp4.200 per kilogram. Sementara gabah kering panen di penggilingan ditetapkan Rp4.250 per kilogram. Adapun gabah kering giling atau GKP dipatok Rp5.250 per kilogram. Petani tidak menikmati harga yang pantas. Justru saat panen merupakan masalah klasik. Demikian juga rencana impor sebagai stok di gudang Bulog sering terdengar saat petani akan panen raya. Menurut Direktur Utama Bulog, Budi Waseso, pihaknya tidak merencanakan impor Bulog. Setidaknya, rencana itu tidak berasal dari dirinya. Kementerian Koordinator Perekonomian beralasan impor beras untuk menjamin stok sepanjang tahun 2021. Sebenarnya stok beras di Bulog masih menumpuk. Hingga 14 Maret contohnya, Bulog masih menyimpan 883.585 ton beras. Rinciannya merupakan cadangan beras pemerintah sebesar 859.877 ton dan stok komersial sebesar 23.708 ton. Stok tadi merupakan bagian dari stok hasil impor tahun 2019 lalu. Alhasil, dalam rapat dengan pendapat di DPR, Budi Waseso menegaskan Bulog tidak punya rencana untuk impor beras di tahun ini. Sebenarnya memang saya sendiri sudah menghadap ke Rakortas, itu memang tidak ada putusan untuk impor, Pak. Rakortas itu tidak ada putusan untuk impor, Pak. Dan itu sudah kami laporkan kepada Pak Presiden pada saat itu, Pak. Sisa beras impor kami pada saat kami laporkan bulan Maret, Pak. Maret tahun lalu. Itu 900.000 ton, Pak. Sisa impor dari 1,7 sekian juta itu, Pak. Itu beras impor, Pak. Jadi sudah menaun, Pak. Dan kondisinya masih pada satu masih layak pakai, tapi harus di-mix, Pak. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan, impor 1 juta ton beras pada tahun ini baru sekedar rencana. Mekanisme ini sebagai cadangan beras nasional, menstabilkan harga dan merupakan penugasan khusus. Jadi, menurut Muhammad Lutfi, belum tentu tahun ini akan impor beras, mengingat produksi beras tahun ini diperkirakan mencapai 31,3 juta ton. Ini adalah mekanisme pemerintah. Bukan berarti kita menyetujui satu jumlah untuk impor serta merta itu serta merta mesti impor segitu. Tidak, gitu kan ya. Tetapi pada saat yang bersamaan, meskipun impornya ternyata contohnya X juta gitu kan ya. Tetapi ketika ketiga koefisien itu ternyata berubah, impornya juga bisa naik. Menteri Perdagangan memastikan pemerintah mempunyai strategi menyangkut ketahanan pangan yang tidak bisa didikte oleh pengusaha dan tidak akan mematikan petani.
Saya sebagai Kementerian Perdagangan mesti memastikan kita ini punya strategi. Tidak boleh pemerintah ini didikte oleh pedagang, gitu loh. Tidak boleh pemerintah di corner, dipojokkan oleh pedagang. Kita mesti mempunyai strateginya. Dan strategi itu selalu saya bilang bahwa ini bagian daripada strategi untuk memastikan harga stabil. Bukan ingin menghancurkan harga petani, tidak. Sengkarut soal impor beras atau tidak bisa dilepaskan dari ketiadaan data tunggal menyangkut produksi padi dan beras dalam negeri. Ini buktinya. Kementerian Pertanian mengklaim pada tahun 2020 lalu ada sisa stok beras sebesar 6,7 juta ton. Masih menurut Kementerian Pertanian tahun lalu, negeri kita sanggup memproduksi hingga 31,6 juta ton. Produksi tadi membuat stok atau ketersediaan barang bertambah menjadi 37,5 juta ton. Dikurangi kebutuhan dalam negeri yang sebesar 30,1 juta ton, ada surplus sebesar 6,7 juta ton. Menurut BPS pada 2020 lalu, negeri kita sanggup menghasilkan 54,65 juta ton gabah kering giling. Produksi tadi setara dengan 31,33 juta ton beras. Mengacu pada BPS di tahun ini, terutama bulan Januari hingga April, produksi padi diperkirakan sebesar 25,37 juta ton gabah kering giling, atau naik 5,37 juta ton, alias naik 26,88% dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Dengan demikian, tidak ada kekhawatiran menyangkut stok beras nasional. Sementara untuk bulan Januari tahun 2021 ini ada peningkatan produksi karena sudah melalui realisasi, dan ke depan seiring dengan naiknya produksi karena adanya panen raya di bulan Maret dan April, harga GKP-nya akan mengalami penurunan. Jadi, impor beras urgent atau tidak saat ini? Terkait impor dan tidak impor, sebenarnya kalau kami dari jaringan tani sih tidak ada masalah ya. Karena apa? Karena apapun ketika memang kurang itu perlu dilakukan. Tapi kan seringkali data kita ini ya memang sekarang sih data sudah mulai membaik ya. Data kita ini kan seringkali rada ngaco juga kan Mbak, terutama data produksi.